Halo teman belajar, selamat datang di channel DevOps bareng Arya. Jadi kali ini kita akan belajar hal yang lumayan baru di Jenkins yang belum kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang membuat sebuah Jenkins job untuk mengautomate sesuatu tapi menggunakan yang namanya Jenkins Freestyle Job. Oke, jadi kalau misalkan kita membuat Jenkins job baru di new item gitu ya, ada beberapa pilihan. Ada freestyle project, ada pipeline, multi configuration folder dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di kesempatan kemarin kita udah mencoba menggunakan yang freestyle job, freestyle project yang seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalkan di freestyle project kita akan mendefinisikan step by step yang akan dieksekusi oleh Jenkins itu pada uh, build stepnya, entah itu execute shell atau yang lain sebagainya. Ada banyak. Jadi ada banyak pilihan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada listing, ada compiling, ada executing si filenya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kekurangannya adalah, kalau misalkan kita menggunakan yang freestyle job, akan susah buat kita melakukan versioning terhadap, terhadap step by step yang akan kita eksekusi. Atau bahkan untuk melihat apa aja sih sebenarnya step yang perlu kita eksekusi itu cukup susah karena kita harus masuk ke dalam Jenkins, lalu kita masuk ke jobnya, lalu kita masuk di konfigurasi. Oke, jadi susah lah untuk melakukan hal itu. Nah, terlebih kalau misalkan case-nya adalah kita bekerja sebagai sebuah tim. Jadi katakanlah kita ada di sebuah tim DevOps, kemudian ada beberapa DevOps engineer. Nah, ketika kita ingin melakukan review, ketika kita ingin melakukan improvement, akan susah kalau misalkan kita nggak bisa melakukan versioning gitu, nggak bisa melakukan branching. Makanya biasanya freestyle project itu jarang digunakan untuk case-case yang cukup kompleks atau case-case yang memang perlu kolaborasi. Nah, solusinya kita bisa memanfaatkan yang namanya pipeline project. Nah, di pipeline project itu lebih fleksibel dalam artian kalau misalkan di freestyle project kita langsung menyimpan step by step langkah yang akan kita eksekusi itu di Jenkins jobnya. Nah, di pipeline, oke, kita buat dulu pipeline POC. Nah, di pipeline itu bedanya adalah kita bisa yang namanya apa ya, mendeskripsikan atau mendefinisikan sebuah Jenkins job itu menggunakan yang namanya scripting. Jadi dengan script yang satu itu ketika kita taruh di satu tempat yang di beberapa Jenkins itu akan sama gitu contohnya. Nah, kita bisa cek di dokumentasi Jenkins sebenarnya di jenkins.io tentang penggunaan si Jenkins file. Jadi nanti kita perlu file yang namanya Jenkins file. Ini kalau misalkan kita mau externalize gitu ya. Jadi kita cek aja, kita buat sebuah repository baru. Ini kita buat file baru, katakanlah, kita buat Jenkins file. Oke, Jenkins file. Nah, Jenkins file ini, oke, kita coba ambil contohnya, pipeline-nya apapun, agent-nya apapun. Jadi kita nggak perlu nggak perlu apa istilahnya ya? Kita nggak perlu yang namanya melakukan filter akan dijalankan di yang mana. Oke, jadi kita copy aja. Ini contohnya, stage-nya kita bisa buat beberapa stage. Nah, ini juga keuntungannya. Jadi kita bisa membedah, oke, ini adalah komen yang dieksekusi ketika stage-nya adalah building, ini adalah komen yang dieksekusi ketika stage-nya adalah sedang testing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nah kita nggak perlu dua ini kita pakai seperti ini aja untuk contoh. Oke, kita save dulu, add new file, commit changes. Lalu kita integrate repository ini ke Jenkins file-nya, ke Jenkins job kita. Oke, kita balik ke sini. Nah, sebenarnya kita bisa taruh Jenkins file konten kita di sini, tapi kalau misal kita melakukan hal itu, artinya kita nggak berbeda ketika kita menggunakan freestyle job, karena toh pada akhirnya untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk ke dalam Jenkins jobnya. Nah, cara yang lain adalah kita bisa menggunakan definition-nya dari SCM, Source Code Management, seperti GitLab. Oke, makanya di sini ada pilihan Git, terus kita bisa put URL repository-nya. Oke, kredensialnya GitLab private key, kita cek ada nggak sih? Oke, di sini nggak ada, berarti kita coba untuk create dulu.
Di sini kita masuk ke setting, kemudian kita cek di akses token atau repository ya. Kita cek dulu. Oh, bukan di sini, kemudian di deploy keys. Di deploy keys kita add keys setelah ini ya. Kita cek privately Jenkins public, kita enable dan kita cek lagi. Not this one. Okay, this. Oke, udah bisa sekarang. Jadi karena saya udah punya key dari GitLab gitu ya, yang saya taruh di key dari Jenkins yang udah saya taruh di GitLab. Jadi saya cuma perlu mengenable aja di sini. Jadi di sini enable deploy keys ya. Jadi teman-teman bisa ikutin di video sebelumnya tentang integrasi dengan GitLab untuk hal ini. Nah, setelah ini kita specify branch-nya apa. Nah, by default sekarang branch-nya itu bukan lagi master, tapi harusnya adalah main. Kita cek dulu main branch. Nah, tap tes main. Oke, like do I check out. Oke, kemudian kita cocokkan path-nya. Nah, karena di sini adalah root folder, maka kita bisa gunakan langsung Jenkins file. Oke, kita save aja, kita apply dan kita save. Dan kita coba build now. Kita lihat hasilnya. Console output. Dia harusnya pooling dulu. Oke, add building, testing. Nah, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang kita simpan di sini ya. Echo, building, kemudian testing. Kita coba edit file ini, edit single file aja. Building, modified. Ini juga testing, modified. Kita commit changes-nya. Dan kita coba untuk rerun lagi. Build now. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk pooling ternyata perlu 1 detik, kemudian untuk build-nya perlu sekian milisecond, untuk tesnya sekian milisecond. Jadi kita bisa tahu stage by stage-nya itu perlu berapa. Kita lihat lagi di console output. Oke, building modified, testing modified. Nah, sekarang karena kita udah tahu, kita udah mengintegrasikan antara Jenkins dengan GitLab untuk menggunakan Jenkins file yang kita push di sini di repository kita. Nah, kita coba untuk add one file lagi. Nah, ini contohnya yang kita gunakan yang hello world ya. Hello world-nya kita copy aja dari sini, dari repository Niwasawa. Kita copy di sini. Dan hello.txt. Hello.c. Oke. Commit changes. Kemudian kita coba untuk menggunakan freestyle config yang kemarin itu kita translasikan ke Jenkins file. Jadi kita edit Jenkins file yang ada di repository ini. Jenkins file yang ini kita edit single file gcc hello bla 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 bla. Kita coba building modify. Jadi kita ganti bukan seperti ini tapi gcc hello. Kemudian di sini kita execute si hello-nya. Nah, ini di tesnya. Nah, mungkin setelah build kita juga bisa tambahkan listing untuk mengetahui apakah file hello-nya itu udah tercreate atau belum. Kemudian kita commit changes-nya. Oke, dan kita coba jalankan ulang untuk si POC free pipeline. Kita build now again. Kita bisa close. Oke, di sini ada kegagalan. Kita cek apa kesalahannya. Hello, oke, dia gagal di eksekusi di sini. Kita cek single file. Kita cek apakah kita bisa gunakan bash hello karena dia adalah library, atau bahkan kita nggak perlu pakai titik slash. Kita cek aja di sini. Build now again. Udah gagal tapi listing. Oke. Sorry. Lupa. Jadi kalau misalkan kita mau execute bash, ada perintahnya di sini, kita sh shell. Nah, lupa. Jadi kita harus pakai ini. Sorry.
komennya seperti ini. Jadi kita harus shell pluginnya ini dan sh lagi, baru kita kasih seperti ini. Let's see apakah berhasil. Commit changes ya, jadi ini kayak gini. Kemudian kita reboot lagi. Nah, sekarang hijau kan, kita bisa lihat apakah ada hasilnya. Oke, kita GCC, kita build. Oke, kita compile ya isinya. Ini udah selesai, terus kita listing, ternyata ada file hello-nya, dan ketika kita execute hello, ada hello reward. Oke, sekarang kita tes kalau misalkan kita ganti konten dari file hello.c-nya untuk memastikan ya bahwa ini memang works hello world from WIB. Oke, kita commit changes dan kemudian kita rebuild lagi. Now harusnya berubah ya untuk konten yang di print, bukan hello world lagi tapi hello world from WIB. Kita console output dan hello world from WIB. Nah, jadi kita udah bisa menggunakan integrasi antara Jenkins file dan juga GitLab. Jadi kalau misalkan kita mau bilang ke teman kita, kita udah bikin nih ya, scratch untuk automation-nya, tolong untuk di-review, untuk di-improve atau diselesaikan. Nah, kita bisa lebih mudah karena teman kita bisa akses repository ini, kemudian dia bisa menambahkan konten yang memang diperlukan atau automation step yang masih missing di sini. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh atau approach cara kerja ketika kita ingin melakukan kolaborasi dalam mengotomasi sesuatu dengan Jenkins Pipeline Job. Oke, nah ini adalah video pengantar, silakan teman-teman coba dan teman-teman manfaatkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.